Buset dah. Utangnya Mbaki 11 triliun. Keseluruhan utang warga kampung sini 40 triliun. Woi. Keren. Kaya mendadak nih Pak Toto. Pantesan liburan mulu. Cewek jadi kasir digaji 50 juta sehari. Ampun dah Pak Toto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, mana? Waalaikumsalam. Salam dulu dah, jaga jarak protokol kesehatan lah. Mas Bangsar. Wah, jangan bahas utang lah. Udah dari jauh Aku enggak denger. Kagak pagi ini ngeliat data-data. Pokoknya ayah. Itu kalau dengar nama utang itu bisa merusak mental juga itu. Kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa terganggu makanya. Oh iya, Bagi mau ngopi. Iya dong. Langsung. Biar tentrem, biar tentrem. Jadi tadi nyinggung kesehatan jiwa bersama dengan 10 Oktober ya. Iya, 10 Oktober Hari kebetulan kesehatan ada jiwa Hari kesehatan jiwa dunia. Tapi kadang-kadang orang saking lebih mementingkan kesehatan badan, kesehatan jiwa dikorbanin. Contoh, Tidak seimbang ya. iya misalnya pengen kurus, pengen langsing, kan ada yang anoreksia itu loh. Iya. Habis makan dikeluarin lagi, itu kan jiwanya nggak benar tuh. Padahal amanah di Indonesia Raya tuh bangunlah jiwanya dulu, baru badannya. Makanya. Iya, jadi jiwa itu utama. Iya. Kalau jiwa sehat, semuanya sehat. Ya. Waalaikumsalam. Wih, kedatangan. Nanti apa jiwa sehat, raga sehat? Iya. Iya, di dalam raga yang sehat. Jiwa kuat, sewa sehat, gitu kan? Jiwa sehat. Harus kuat juga. Alhamdulillah Dari mana? masih sehat. Alhamdulillah. Ke teman-teman di situ. Terus pengen ngopi. Oh, harus di sini kopinya enak, Iya, bawahnya makanya. enak. Langsung. Jadi, Oh iya. Kalau nggak Dulu salah. nih, ini dulu nih. Iya, penting. Nah, sebelum jiwa sehat, raga dulu sehat. Raga dulu sehat, Nah, ini. iya. Apalagi di zaman pandemik ini kan, semua orang sibuk dengan ngurusin apa? Fisik, iya, fisik. Berjemur, terus olahraga, gitu kan? Oke. Jadi kalau jiwa sakit juga bisa, fisik itu Wah, sakit, itu kayak fisik. psikosomatik. Benar. Iya, benar, psikosomatik benar. bisa dari jiwa larinya ke Iya. badan. Dari badan bisa juga ke jiwa. Ke Itu jiwa. memang dekat kan? Berhubungan. Nah, jadi ya aku sebagai seniman, terutama di teater. Nah justru itu kita senang. Kalau Bang Iwan, Mas Iwan udah kesini kan Iya. ada pengalaman di teater kan pasti ada latihan-latihan khusus yang Iya. bentuk kontemplasi atau meditasi. Ya, betul. Jadi ya memang selain di teater itu kita menggembleng fisik juga. Oke. Karena apalagi sebagai aktor itu harus merawat juga di mana Staminanya ya? Stamina itu selalu Oh, iya, stamina. iya. Ya alhamdulillah kayak aku kan udah berapa? Udah senior lah Siapa usianya. lebih lah. 69. Wah, 70. Ada 70. Bentar lagi 70. Oh. Tapi tetap menjaga kesehatan jasmani, dan terutama juga kesehatan jiwa. Jiwa itu sangat penting sekali. Emang kebanyakan kok bisa sih jiwanya kok bisa jadi sakit? Iya. Nah, iya, ini iya. kita juga nggak tahu. Ada hubungan yang didapat dari teater ya? Ada. Kita selalu dengan meditasi. Oh, oke. Nah, dari meditasi itu makanya seniman itu nggak boleh stres. Nah, jadi dalam meditasi itu kan kita akan merenungkan dari kontemplasi. Aduh, terima kasih banget. Manis pahitnya. Sedang Pak. Sedang, ya betul, sedang pas. Jadi kembali lagi tadi itu apa? Meditasi. Jadi bagaimana kita mengendorkan semua saraf-saraf kita, dan akhirnya sampai kita ke bagaimana yang kita alami satu hari ini kita bicara sebab akibat, Iya. baik dan buruk gitu. Secara nalar dan logika. Makanya kita nggak boleh stres. Di Iya. seniman tuh nggak boleh stres. Iya. Jadi apa yang terjadi? Kenapa orang bisa stres itu? Iya. Karena selalu rasa. Oh. Dibawa rasanya begini. Tapi seniman nggak dirasa. Rasa kirim ke pikiran. Nah, pikiran ini akan mengolah menjadi kontemplasi. Yang memanage ya. Memanage ini pikiran. Jadi kita
Oke, apa yang terjadi tadi? Baik, buruk, sebab, akibat. Iya. Nah sudah itu kita jalan, sudah kita pecahkan dengan kontemplasi. Jadi nggak dipendam di sini. Nah kalau dipendam lama-lama ini yang buat jadi jiwa kita jadi sakit. Aduh rasanya gimana ya? Dibawa rasa melulu, jadi dia nggak pernah kepikiran. Nah, ketika menghadapi target-target, kadang-kadang kan seniman juga ditekan oleh target, mepet, deadline segala macam. Misalnya di teater ada pementasan, sementara ada pemain yang belum hafal atau yang aktingnya belum masuk. Itu kan, misal bagi sutradara atau apa kan juga beban juga tuh. Nah, itu kita harus bisa mengatasi. Makanya apa? Bagaimana kita menderek seorang aktor itu, kita harus lebur masuk ke dalam diri dulu, sehingga dia paham, mengerti, mengatasi apa kekurangan itu. Jangan kalau orang kadang-kadang ini faktor jiwa dibesok, bukan ada juga yang gedung nggak masuk. Jadi waduh, terima kasih. Jadi kita udah lembur masuk ke dia, jadi faktor kejiwaan kan, psikologisnya dia. Jadi kita cara masuknya gimana ke dia nih? Oh seperti ini. Oh kita jadi tiap pemain itu diperlakukan secara khusus ya? Secara khusus. Karena mereka punya karakter sendiri. Gak bisa disamakan. Nah, itu makanya kita harus belajar. Alhamdulillah saya belajar juga psikologi ya. Psikologi. Oke. Jadi itu belajar benar. Jadi tidak disamakan. Menghadapi anak-anak beda lagi. Jadi sebenarnya sama beda. Jadi aku nggak pernah dia sampai susah harus gini, sampai dia dibikin susah nggak? Nah, ini anak ini. Kita cari jalan keluarnya. Iya. Jalan keluarnya apa? Sehingga akhirnya dia memahami apa yang kita inginkan. Iya. Yang paling sulit ketemu karakternya seperti apa sih? Sebenarnya semua karakter sulit. Nggak sulit sih. Iya. Tapi kan benar-benar bagaimana itu tuh dalam peran apapun, sekecil apapun, itu harus benar-benar kita bermain tinggal. Benar-benar kita memahami. Jangan mentang-mentang kecil. Hidup semua ya, harus dihidupkan ya. Harus hidup semua. Sampai ke kita ujung rambut tuh bermain itu harus hidup semua. Jadi itu keluarnya apa dari jiwa kita itu tanpa vibrasinya sampai begitu. Jadi seakan-akan seperti ada satu magnet. Nah, ini kekuatan apalagi di panggung. Contoh, karena aku kan gabung sama Rendra, jadi mengalami hal-hal seperti itu. Jadi sampai bagaimana kita di panggung itu kok orang bisa seperti ada magnet kesedot kita nggak pernah merasakan itu, tapi penonton yang merasakan itu sepertinya. Yang kedua, kita main dalam keadaan sakit, fisik sakit, jiwa kan nggak sakit, tapi begitu masuk ke panggung sakit fisik itu nggak ada rasa sakitnya, karena sudah menyatu dengan jiwa tadi, dengan karakter kita tadi. Jadi lupa akhirnya asik aja main, tapi sesudah itu keluar panggung, waduh sakit lagi. Kalau jiwanya mau jangan sampai sakit jiwa. Kalau Kalau jiwanya sakit biar kalau fisik masih kita bisa atasi di panggung itu. Kalau jiwa yang sakit di panggung, aduh kelar. Nah, banyak hal-hal ini orang kan pengen jadi seniman itu kadang-kadang gak gampang. Itu pengalaman aku lihat sendiri. Pengen jadi seniman terus gak kesampaian, depresi, jadi akhirnya jadi seniman. Oh itu banyak aku lihat teman-teman di Jogja. Akhirnya baru kasihan juga ya, gitu kan ya. Karena nggak nyampe gitu. Nggak nyampe seperti itu. Jadi penting sekali kesehatan jiwa bagi seniman. Sehingga itu pun kita makanya ada lagi, jangan ada pamrih. Harus ikhlas, lepas. Sehingga itu yang masuk ke kita juga begitu. Jadi loss gitu. Jadi ada sirkulasi di dalam tubuh kita dengan jiwa kita gitu. Nah, sehingga biarlah orang lain yang akan menilai nanti seperti ini. Tapi kita perlu setiap hari itu kontemplasi. Dalam misalnya yang aku pulang ini, apa yang aku kerjakan itu kalau mau tidur ada itu ngapain begini. Merenung itu pasti setiap hari itu ya? Ada setiap hari itu udah. Itu secara tindakannya itu seperti apa, duduk atau sambil baring atau kalau kita awal dulu karena meditasi itu waktu zaman di Mas Reda di Bengkel Teater itu kayak makan sehari 3 kali, jadi udah rutin, jadi dia udah cepat masuk cepat ini. Kadang-kadang ada dengan bisa
terlentang di kasur, Hmm. telapak tangan ini begini, Hmm. dan nggak boleh pakai bantal. Hmm. Bisa seperti itu. Hmm. Dan juga akhirnya kita bisa tidur. Hmm. Mau besok bangun jam sekian bisa. Hmm. Ya, Bisa diprogram gitu. bisa ya? diprogram. Jadi tapi harus pakai doa. Oke. Pakai doa, berdoa aku besok harus bangun segini. Pelan-pelan lama-lama itu kita mendengarkan, mencium begitu. Terus setelah proses tadi ya mengolah, setelah proses apa yang aku jadikan hari ini, apa yang aku lakukan hari ini, salahku di mana, ini di mana. Nah, itu akhirnya tidur kita. Iya, iya, iya. Gitu. Ya sebenarnya sama juga kalau selain meditasi ya yang kita jalankan untuk mengolah jiwa kita itu dengan sholat. Iya, iya. Sholat itu meditatif. Iya. Makanya sholat itu kalau aku sholat itu Allah. Kayak ada di sini terus kayak meditasi juga. Nggak bisa. Ada satu titik ke sini, titik ke sini. Iya, iya. Begitu juga. Keseimbangan ya. Keseimbangan. Iya. Aku lakukan seperti itu. Karena itu di proses itu aku lakukan sholat karena aku awal dari banyak belajar meditasi tadi. Ada titik-titik di dalam meditasi itu. Nah, kalau kita kan ya nggak usah jauh lah ya. Saya mungkin kali Mas, ketika bermeditasi mengosongkan pikiran yang ingat malah utang. Besok ngapain? Makan apa suruh begitu? Ngilangin pikiran-pikiran kayak gitu gimana Nah, Mas? itu mengosongkan pikiran itu tadi itu awalnya misalnya kita ada latihan namanya preparation. Ya. Jadi kita mengosongkan pikiran, konsentrasi sebenarnya. Konsentrasi misalnya mendengarkan benar-benar yang nggak ada pikiran lain, mendengar terus paling dekat, paling jauh, mencium juga gitu begitu. Lama-lama kan kita dilatih begitu kosong. Akhirnya dengan spontan tarik nafas kan, udah nggak mikir apa-apa. Tapi proses nggak bisa cepat. Latihan berpuluh-puluh Itu yang namanya hening mungkin nyampe ke titik hening ya. Titik hening. Latihan juga kalau hitung-hitung dari umurku berkesenian dari umur 20 tahun sampai sekarang itu sampai 50 tahun. Iya, Melatih itu terus jadi udah kayak makanan gitu. Dan itu. Makanya Mas ada dari kata-katanya Mas Willy itu Mas Rendra itu mengolah daya hidup. Mengolah daya hidup Dan mengolah daya cipta. Nah, itu prosesnya harus dari sini. Jadi kita nggak sembarangan. Dan juga kalau mau betul, makanya kita nggak boleh dendam. Itu jangan coba. Apalagi dendam ke diri sendiri ya. Wah itu Iya, kan banyak ya kita banyak. justru menyalahkan diri sendiri, Iya. menyesal Iya. dulu nggak begini Jangan. gitu. Padahal tinggal jalanin hari ini dan besok kan. Iya. Ya, Saya tertarik itu Mas Iwan, ada seniman yang nggak kesampaian akhirnya jadi senewan gitu. Ya. Padahal kalau berkesenian itu mesti menyehatkan jiwa kan. Iya. Tapi kenapa nggak sampai bisa jadi kayak gitu? Sebenarnya yang ditargetkan itu mereka apa sampai akhirnya kebablasan? Ambisinya Oh. terlalu over. Ambisinya over, pengen jadi ini, pengen jadi itu, pengen ini, nggak kesampaian. Atau mungkin dia hanya pengen aja nggak melakukan barangkali, Nah hanya itu pengen juga aja. bisa, pengen gini tapi tidak Nggak melakukan. mau mulai tapak demi Tapak, tapak ya. melangkah benar gitu atau Itu. gabung dengan siapa atau Ya bermain itu dengan siapa kan? bisa. Itu terjadi ya ada dengan pelukis, dengan teater juga seperti itu. Ya banyak ada juga ada jadi seniman stres juga ada. Wah itu ada banyak nanti. Nanti ada mau digarap tuh sama temanku yang namanya Didin mau bikin tuh. Tentang apa? Tentang ini kan kejiwaan tentang film pendek. Oh, Wah itu menarik. seru kalau digarap juga. Itu Iya. tentang bagaimana seniman yang tidak kesampaian dan stres akhirnya. Waduh. Keren juga ya. Ada. Ah, Boleh di. aku janji dia janji sama aku di sini. Oh gitu. Oh, Iya, 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 iya. Jadi tunggu aja sebentar lagi. Iya, 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 iya. Assalamualaikum. Nah, panjang umur nih. Lambat nih. Jalanan macet. Banyak yang demo. Oh, demo. Bener-bener Sorry, ini demo sorry, yang kemarin sorry. urusan. Ini Bang ini yang mau bikin film tentang itu Kejiwaan. kejiwaan. Seniman yang nggak misalnya tadi kita ceritakan Nah, nggak kesampaian terus banyak ini stres. Akhirnya bermain sendiri. Kenapa mau mengangkat tema itu, Bang Didi? Ini kan kita lagi menghadapi pandemi COVID-19. Ya. Bentar, Nah. mau kopi atau Oh, apa aja boleh. Kopi, boleh. kopi. Kopi ya Mas. Iya. Jangan banyak bengong kalau meditasi boleh, tapi jangan banyak bengong. Benar. Terima kasih, Mas.
Kan Mas Pelo. belajar mas. Oh, Jadi pandemi COVID-19 ini kan sudah artinya situasi ini sudah mendunia ya, Ya. khususnya di Indonesia ini. Dampak daripada COVID-19 ini kan sangat memprihatinkan sekali. Contohnya karyawan banyak yang bekerja, kurang karyawan, seniman yang tidak produktif karena harus di rumah, ya kan? Banyak persoalan-persoalan yang mengganggu daripada kejiwaan orang itu sendiri gitu. Itu dampak daripada pandemi COVID-19. Bukan hanya karena nggak bisa makan, tetapi juga jiwanya juga berpengaruh gitu. Gitu. Karena tidak biasa beraktivitas, tiba-tiba nggak beraktivitas. Nggak Ya. beraktivitas, iya. Kayak direm mendadak gitu, nggak Iya. ngapa-ngapain. Apalagi kan ada istilah di rumah saja gitu. Di rumah Kan? saja. Mental kuat. Jadi masalah mental ini penting. Gitu. Benar. Sebetulnya kan dalam situasi COVID-19 itu kita sebagai pekerja film ya khususnya atau seniman teater ya, tidak boleh terhambat dengan hal-hal yang kayak begitu. Betul. Kita di rumah juga masih bisa berkreativitas. Iya. Kita memanage bagaimana kita menciptakan gagasan-gagasan. Oke. Ya kan? Kreativitas kan nggak harus di panggung saja. Gitu. Betul. Apalagi film, kita sudah ada yang namanya media digital kan, Iya. media sosial. Kita bisa berkarya di situ gitu. Dengan cara yang murah, gampang, ya kan, bisa ditonton banyak orang gitu. Ya kan? Seperti YouTube, ya kan, itu juga bisa menghasilkan kan kalau kita punya follower yang bagus Iya, gitu. Betul. Nah, dalam konteks dampak daripada COVID-19 ini, nah, saya akan membuat sebuah film tentang psikologis manusia yang terganggu kejiwaannya, mentalnya itu karena dia tidak kuat menghadapi situasi itu. Terutama di dalam rumah itu terjadi benturan-benturan komunikasi antara si suami dan istri dan anak-anak. Iya. Nah, itu yang memicu akhirnya jiwanya makin terganggu, gitu. Emosinya makin terganggu ya, jadi emosional, gampang tersinggung dan sebagainya. Nggak bisa bergaul Dia lingkungan. nggak bisa bergaul Itu yang lebih gitu. yang menyebabkan mereka menjadi tidak harmonis itu karena mungkin uang dapur terganggu, apa karena nggak bisa beraktivitas. Banyak faktor sih sebetulnya. Pertama ego. Ego ya. Dia punya keinginan yang besar. Keinginan yang besar, tapi dia nggak bisa salurkan keinginan yang besar itu. Sehingga terjadi komunikasi yang tidak baik dengan orang-orang gitu. Iya. Jadi orang selalu dia melihat orang itu selalu dianggap lemah, tidak punya kemampuan. Dia merasa punya kemampuan, merasa hebat gitu. Tapi apa yang dilakukan dia juga nggak tahu mesti melakukan apa. Oke. Karena itu mental. Cara pola pikir dan mental. Nah itu udah cenderung yang namanya sakit jiwa udah itu. Benar. Depresi. Iya. Ini mau buat film ya. Ini mau buat film gitu. Film pendek. Itu dasarnya itu dari Kevin Pepper gitu loh. Iya. Kevin Pepper itu kan orang yang sudah terganggu kejiwaannya dalam konteks dia tuh depresi ya, tingkatannya depresi tapi berat gitu. Iya. Di rumah saja tidak ada kegiatan gitu. Yang ada bertumpuk adalah persoalan-persoalan emosi di situ. Pikiran-pikiran yang sama orang tuh dia kalau berdialog selalu dengan argumentasi, bukan mencari solusi. Oh. Jadi dia biasanya tuh ya Ki, bukan hanya dengan orang aja, ngelihat panci dapur aja udah emosi Ki. Emosi. Buka kulkas emosi. Emosi. Ya benar Iya. karena Kalau kita ngapain. pikiran kita bisa kita manage, emosi kita bisa manage. Kalau soal perut, saya rasa bukan satu permasalahan. Iya, Kita iya. masih bisa antisipasi, misalkan kompromi dengan istri. Jangan bawa ego. Iya. Dagang kayak apa kayak Iya, gitu. iya. Pasti ada jalan keluar. Ada jalan keluar gitu. Tapi kalau udah emosi, udah ego, selalu keinginannya terpenuhi, apa-apa harus dia, merasa dirinya hebat, ya udah. Komunikasi menjadi Terhambat. terbentur lah gitu. tidak mau beradaptasi dengan kondisi. Iya, Momentum tidak dinding yang melihat macet itu. keadaan, realitas kayak begitu. Seperti itulah kalau menurut Cuma saya. mungkin kalau ketemu ATM sih nggak marah. Karena Ada udah minta maaf. Ada yang minta maaf. Terutama gini, terutama gini kaitannya dengan film ya, dengan seniman ya, teman-teman. Saya ini kan kegiatan saya lebih banyak di film. Iya. Memang basically saya teater dulu gitu ya. Nah, kalau di film itu kan kita ada yang namanya skill. Skill itu kan keterampilan. Kemudian ada yang namanya knowledge. Knowledge itu adalah pengetahuan. Iya. Kita pengetahuan juga. Kemudian ada yang namanya attitude, sikap kita bagaimana kita menghadapi suatu pekerjaan itu dengan cara-cara yang baik, Iya. komunikasi yang baik,
Nah, ya kan? Pengetahuan kita kan juga harus banyak belajar di situ. Bukan hanya belajar lewat buku, tapi juga kita mesti belajar dengan orang lain. Betul. Gitu. Itu namanya Jadi wawasan kita menerima lingkungan. Iya, Wawasan ya kan? lingkungan. Skill, keterampilan kita apa keterampilan kita. Kalau kita bikin gado-gado ya kita tahu gitu elemen-elemen apa yang mesti kita siapin. Betul. Kalau kita sebagai orang film ya pengetahuan kita apa skill kita sebagai orang film harus Paham. kita gali gitu loh. Kita harus. Nah, itu yang harus jadi dasar bagaimana kita bisa berkarya dengan baik. Film kan kerja bersama. Korek. Kalau kita sudah ego, bagaimana mungkin kita bisa kerja bersama? Gitu. Kalau aku tinggal nggak apa-apa nih. Tadi aku udah lama ngobrol di sini. Oh iya. Jadi aku Mau mau kemana berbagi lagi? ya sih, Bang. Hah? Saya belum minta ajarin meditasi secara khusus. Nanti Iya. kita Nanti ada waktu aja boleh ya. Boleh. Biasa di rumah udah telepon. Oh. Banyak yang mengkhawatirkan. Salam sama keluarga Iya. yang Iwan. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini saya minum ya. Silakan. Rencana syutingnya kapan? Ya, secara konsep kita udah sempat juga kita riset, kemudian kita buat konsep. Nah, tentunya kita akan melibatkan juga ahli psikologinya sebagai narasumber daripada film itu ya, yang kita akan buat untuk konsumsi masyarakat melalui media digital, YouTube gitu ya. Karena ini film pendek ya. Kalau film pendek ini kan ruang untuk penayangannya itu kan nggak mungkin di televisi atau di bioskop gitu. Tapi ada media YouTube atau TV streaming atau apalah yang kira-kira kita bisa. Besar. Kita perlu tahu nih Bang Didi ini siapa sih? Nah, belum kenalan nih. Iya. Kabarnya pernah terlibat di itu Bang Sidul anak sekolahan. Wah. Oh, Iya Bang ini. Kasih cerita sedikit Ya. nih. Ya dulu kan gini, saya sebelum di Idul itu kan memang saya ikut pendidikan di film dulu ya. Awalnya kita Di mana itu pendidikan? di Yayasan Citra Pusat Oke. Pendidikan Ismail. Ya. Karena saya kepengen menjadi seorang pekerja film, pengen membuat karya, itu kan udah menjadi keinginan gitu ya. Karena dari kecil saya udah di teater juga, dari umur 9 tahun udah di teater. Oh, teater teater, anak-anak, teater anak-anak. Dulu zaman TVRI itu ada Sanggar Mak Wo, Oh, kayak gitu ya. iya. Ratu Asia. Iya. Nah, itu kita udah mulai aktif di situ. Iya. Orang tua kan ngeliat bakatnya anak kok kayaknya ke seni terus gitu Iya, kan iya. gitu. Nah, berlanjutlah sampai saya selesai sekolah, saya mengikuti pendidikan film. Karena untuk kuliah itu waktu itu orang tua nggak mampu, dia gitu. Nah, akhirnya saya kursus aja lah gitu. Yang penting saya udah menyiapkan diri saya untuk bagaimana saya bisa belajar sebaik mungkin gitu. Iya. Nah, mulailah saya bekerja. Setelah itu saya magang film, saya bekerja di beberapa film layar lebar. Kemudian sampai saya ditarik oleh Rano Karno untuk menjadi asisten beliau. Oh. Iya. Di dulu itulah kita bagaimana banyak belajar membuat sebuah film bicara tentang kearifan lokal. Iya. Jadi dari situ. Karena selama ini kan memang sinetron-sinetron kita yang berbicara tentang kearifan lokal hampir nggak ada ya, Tidak jarang, banyak, tidak susah banyak, ya. betul. Kalaupun ada setting-setting Jawa Barat, Jawa Tengah itu cuma seolah-olah doang gitu. Tempelan aja. Tempelan, Iya, gitu. betul. Tidak menyatu, benar-benar menyatu. Tidak menyatu dengan karakternya Iya, gitu. Orang Jawa dipaksa jadi orang Betawi, Iya. orang iya. Betawi dipaksa jadi orang Jawa, gitu Iya, kan iya. jadi kacau nih, Iya. masalah dialektikal. Oh iya. Padahal karakter itu kalau kita mau belajar ya mungkin Bang Iwan tadi lebih paham tuh. Kalau bicara karakter ya. Iya. Ya kan beliau kan memang orang yang khusus membidangi teater, walaupun sekarang memang beliau juga di film juga, tapi beliau ini kan lebih menguasai itu soal karakter, kejiwaan pemain segala macam. Nah, beliau belajar dengan Rendra kan. Iya. Ya kalau film tuh hampir nggak beda sih sebetulnya. Benar. Di situ ada aktor, ada aktris, ada sutradara. Cuman memang kalau film kan satu sudut pandang dilihat oleh banyak orang. Iya. Gitu. Betul. Gitu. Dilihat oleh banyak orang. Tapi kalau teater kan banyak orang melihat satu sudut pandang kembali. Iya. Gitu. Ya kan? Iya. Nah, itu bedanya aja. Nah, kalau film itu gitu. Jadi kita bekerja di film itu zaman Sidul itu betul-betul merasakan sebuah pekerjaan yang memang membuat sebuah film yang benar untuk TV. Kebetulan penulis Scarnet teman kita juga. Iya. Mas Hari, Mas Oh, Mas Ali Cahyono, ya Iya. sekarang kalau nggak salah ada di Jawa ya di Iya, itu ya. Iya. di Madiun. Iya. Itu satu kantor Oh, satu sama kantor, kita ya. dengan kita beli cinta. Alhamdulillah. Iya. Iya.
Ya, itu pengalaman-pengalaman saya sampai sekarang akhirnya ya saya sebagai saudara penuh di Persatuan Karyawan Film Televisi Indonesia sebagai KFT ya, anggota di KFT. dan saya juga di divisi penyutradaraan sebagai litbangnya. Oke. Jadi nanti kita akan membuat program-program, salah satunya yaitu kita akan bikin festival film pelajar seluruh Indonesia. Oh, menarik. Gitu. Dalam konteks pandemi COVID-19. Konteksnya pandemi COVID-19 itu dalam pengertian bagaimana pelajar melihat kepekaannya itu terhadap lingkungannya sendiri gitu. Kemudian diaktualisasikan dalam film. Bagaimana merespon ya keadaan Merespon itu ya? keadaan itu, iya. Ya kan film kan sama dengan potret budaya, potret Betul, zaman juga kan. betul, iya. Itu seperti itu. Ada puisi dari Bang Didi. Iya, saya kirim. Saya kirim. Coba dong, itu puisinya dinyanyiin bisa nggak dibikin lagu? Iya, kita coba. Nah, itu Berarti kan kali ini bukan dibaca ya? Kita nyanyiin. Kita coba nyanyiin. itu puisi karangan mendadak yang saya kepengen kalau ada yang bisa nyanyikan dilakukan. Waduh, asik banget kali ya gitu. Kita coba ya Bang Didin ya. Coba nyanyinya nggak merdu ini. Asik. Boleh lihat sedikit? Saya biar bisa. Ini tentang apa judulnya? Kerinduan. Ya, Entah siapa ya? Iya, Untuk jadi kamu yang entah siapa. iya, ini melo sih sebetulnya melo gitu ya. Artinya perasaan Mau gue perbuat? perasaan seseorang tapi dia nggak tahu perasaannya mau disampaikan ke siapa gitu. Iya, kan? Ya. Kita coba ya Mbak Ki ya. Ya. Untuk kamu yang entah siapa, karya Bang Didi. Ada goresan dalam jiwa, menetes perih asa kerinduan yang hilang, tenggelam bersama sunyi malam. Telah kuikat stampe bunga aroma cinta, entah untuk siapa. Oh, oh, dan dekat hasrat keharuan, menetes air mata, memandang ketulusan hati, bersama dengan cinta, entah untuk siapa. Gak tahu buat siapa ya. Dan di sini aku meradang merindu padamu. Dan di sini aku meradang merindu padamu. Yang entah siapa, yang entah siapa, Kalau ini yang entah siapa, yang entah siapa. Oke. kira-kira gitu. Mendadak nyanyi. Tandanya. Ini karya Bang Didin juga yang mendadak juga kan? Mendadak. Memang gini, kalau saya kan untuk membuat sebuah gagasan itu kan harus saya catat gitu. Supaya tidak hilang ya? Iya, tidak hilang gitu. Misalnya sebuah puisi pendek, saya buat awal sebuah puisi pendek, kemudian saya kembangkan menjadi sebuah treatment cerita gitu. Gitu. Tuh, kalau mau buat sinetron juga bagus, entah untuk siapa. Ya. Itu Ada dua tuh, untuk TV mana? Itu yang susah. Itu yang susah. Iya. Intinya itu. Karena kan gini, Kalau udah ada TV yang nama agak adem tuh. industri televisi itu ya ini dilematis juga. Sistem ini kan sekarang sudah dikuasai oleh konglomerasi. Iya. Ya kan televisi itu sekarang udah bukan lagi seperti dulu. Iya. Dulu orang kerja di PH udah bisa langsung kontrak dapat duit. Iya. Sekarang kerja dulu 3 bulan dapat duit.
Jadi keringatnya udah kering, udah berkeringat lagi. Ada teman-teman yang bertahan dengan idealismenya, ada teman-teman yang kompromi dengan perutnya. Oke. Ya, tapi padahal sebetulnya antara idealis dan komersil itu harusnya kan bersama-sama nih, gitu, menyatu. Ya kan, kita berkarya, tetapi juga kita bukan untuk jadi orang murahan, gitu. Betul. Iya. Kan harus ada karya yang baik yang kita bisa tawarkan. Gitu. Iya. Ya dari situ dulu berjuangnya. Jangan kita mengikuti alur yang memang sebetulnya ujung-ujungnya begini, banyak juga sutradara akhirnya jadi sutradara, jadi asrada, karena kalah sama keadaan gitu. Nah, kita kalau udah merasa diri kita siap untuk tempur, ya kita harus siap juga dengan mental kita. Gitu. Nah itu penurunan dari sutradara jadi sutradara, turun lagi jadinya Palu Gada tuh. Banyak. Iya. Dengerin tuh. ya mudah-mudahan lah, artinya dengan teman-teman para insan kreator film, kita juga akan membuat web sendiri ya, bagaimana menampung karya teman-teman di web kita gitu. Ya. Kalau ini terwujud, ya insya Allah bisa mengurangi mereka yang benar. Itu. Jadi bagaimana kita mengupayakan teman-teman, ayo dong, yuk karyanya mana nih, jangan tergantung sama produser stasiun TV gitu kan. Kalau kita ada karya yang bagus, misalkan minimal ini idenya hebat nih, luar biasa, ayo kita presentasikan lagi dengan investor gitu loh. Kita jadikan cerita yang menarik gitu. Jadi arahnya ke sana gitu. Kita saling dukung gitu. harus dukung. Ini nih yang soal sakit jiwa itu. Oh, oke. Kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa. Kita juga ada tulis yang ini apa? Bukan wajib sih, tetapi udah menjadi ini ya. Jadi keharusan. Terus begini, saya mohon maaf, saya pamit dulu. Karena saya mau ada meeting nih. Boleh. Oh, oke. Saya ada meeting untuk urusan ya sama Bang Iwan juga sebetulnya. Oh, gitu. Ada urusan buat virtual teater ini. Siap. Virtual teater Sukses di Taman ya. Mudah-mudahan sukses. Kita tunggu hasil film nanti. Film yang itu. Ya, makasih ya. Oke, terima kasih kopinya nih. Iya. Oke, siap. Yuk, Madinin. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Oke, siap. Oke, thank you semua. Thank you, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini apa tentang hari kesehatan ya. Oh, kita harus Kesehatan jiwa sampaikan nih. Tentang kesehatan jiwa. Mens sana in corpore sano. Di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Itulah jargon yang dihafal dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi, tapi tak pernah menghafal dan menjalankan bagaimana mencari kesehatan jiwa. Yang gila lagi, demi kesehatan badan sampai mengorbankan kesehatan jiwa. Carilah pola dan caramu sendiri untuk meraih kesehatan jiwa. Sebab setiap jiwa punya kedaulatan sendiri, termasuk dalam mencapai kesehatan jiwa. Ada yang meraih dengan hening, ada yang meraih dengan meneng, ada yang mencarinya dengan kontemplasi, ada yang mendakinya dengan meditasi. Semua boleh-boleh saja. Yang terpenting sadar bahwa kesehatan jiwa itu yang utama. Sebab kalau jiwanya sehat, secara sosial sehat. Kalau secara sosial sehat, maka negara akan kuat. Gitu.
Jadi sumber kesehatan jiwa itu membuat negara kita kuat. Kalau jiwanya sehat, militansi terhadap negara juga kuat. Kita nggak akan mudah diperbudak. Sama kayak efek kupu-kupu ya. Iya. Jadi ada cerita tuh kepakan saya kupu-kupu di belahan dunia sini, tapi Iya, bisa iya. menghasilkan tornado di belahan dunia. Butterfly effect ya itu. Butterfly Butterfly effect. Iya benar. Gitu. Yuk kita menyehatkan Iya, jiwa. oke. Saya mau Waktunya dulu, dia coba habis latihan ini. Tadi kayak Mas Iwan tuh menarik tuh meditasi. Meditasi. Kalau bisa tiap hari itu. Ya meditasi dalam doa. Mantap. Makasih ya Mas Kolor ya. Mas Pela. Catat. Nanti sampaikan aja ke Pak Toto tuh, kalau udah Pak. pulang liburan. Pak, ini masih dicari. Mana sini? Terus yang bicara tuh gantian tuh yang Pak Sot yang bayar tuh. Ini saya semua yang bayar kali ini. Saya lagi ulang tahun. Oh, ulang tahun tiap bulan. Hah? Ulang tahun. Oh, ulang bulan tadi ya. Sip. Ya. Oke, thank you ya. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Pak Toto nggak tahu nih kedatangan seniman-seniman.